Oke, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Mas Tupik. Di video kali ini kita akan merakit lagi sebuah alat tester pengecek voltase komponen elektronik untuk kalian yang hobi elektronika. Alat ini bisa kita gunakan untuk mengecek tegangan kerja maksimal, komponen seperti LED, transistor, dan masih banyak komponen yang bisa kita cek tegangan maksimalnya menggunakan alat ini. Dan pastinya untuk seluruh komponen mudah sekali kita dapatkan dan harganya juga cukup murah. Untuk rakitan alat seperti ini sebenarnya sudah banyak yang membuatnya, dan mungkin bagi kalian yang menonton video ini mungkin sudah pernah merakitnya. Saya kira tidak masalah karena di channel YouTube ini saya akan merakit alat tester komponen elektronik dengan komponen-komponen yang saya gunakan ini. Mungkin bagi kalian yang menonton video ini sedang membutuhkan alat seperti ini dan kalian ingin merakitnya sendiri, meskipun alat seperti ini sudah ada yang jual di online shop dan saya kira harganya lumayan mahal. Kalau kita bikin sendiri harganya jauh lebih murah. Oke teman-teman, seperti ini bentuk alat tester yang sudah saya rakit. Tentunya di bagian belakang sudah ada kabel dan soketnya untuk menghubungkan ke listrik PLN. Lalu di bagian atasnya seperti ini, cukup simple, hanya ada 3 komponen saja. Dan bagian depan ada 2 buah jack banana berwarna merah dan hitam seperti ini. Lalu bagian kiri dan kanan kosong dan bagian bawah juga kosong. Oke, jadi di sini ada 2 buah saklar. Saklar yang warna merah merupakan saklar pengisian dan saklar yang berwarna hitam merupakan saklar pembuangan. Ketika kita hendak menggunakan alat ini, saklar pengisian dan pembuangan ini tidak boleh aktif bersamaan. Kemudian di sini ada voltmeter digital untuk membaca tegangan pada komponen yang kita tes. Dan tegangan standby tanpa beban di sini terbaca sekitar 200 volt. Artinya komponen yang bisa kita cek menggunakan alat ini maksimal hanya 200 volt. Jika lebih dari itu maka tidak akan terbaca. Lalu kedua jack banana female di bawah ini merupakan out positif dan negatif untuk dihubungkan ke komponen yang akan kita tes. Oke, di sini saya punya jack banana male dan capit buaya yang dilengkapi dengan kabel seperti ini. Kita akan gunakan komponen ini untuk memudahkan pengecekan komponen. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan alat ini untuk mengecek komponen yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama, di sini saya akan mengecek 2 buah elko merek Oranda yang saya susun secara seri. Tegangan yang tertulis di bodi adalah 50 volt. Karena kita susun secara seri, maka tegangan akan naik 2 kali lipat. Harusnya kalau elko ini kualitasnya bagus, tegangan mencapai 100 volt atau bahkan bisa lebih. Oke, langsung saja untuk probe warna merah kita pasang ke positif kapasitor dan probe warna hitam kita pasang ke kaki negatif kapasitor. Untuk pengetesan kapasitor di sini, saklar warna hitam kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan saklar pengisiannya. Kita akan menunggu hingga beberapa saat hingga tegangan yang terbaca tidak naik lagi atau berhenti. Kecepatan pengisian ini tergantung seberapa besar kapasitas elko ini. Jika elko ini memiliki kapasitas yang besar, maka pengisiannya akan semakin lambat. Jika kapasitasnya kecil, maka pengisiannya semakin cepat. Kapasitas dan cepatnya pengisian ini berbanding terbalik. Oke, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya elko ini sudah penuh dan tegangan yang terbaca sekitar 93 volt DC. Artinya elko ini kualitasnya kurang bagus. Lalu kita bisa matikan saklar pengisian dan kita nyalakan saklar pembuangan. Jadi saklar pembuangan di sini berfungsi untuk membuang muatan yang masih tersimpan pada kapasitor ini. Selanjutnya kita akan gunakan alat ini untuk mengecek LED ini. Untuk probe merah kita pasang ke kaki anoda dan probe hitam kita pasang ke kaki katoda dari LED. Saklar pembuangan jangan lupa dimatikan dan kita hidupkan saklar pengisiannya. Untuk pengecekan LED kita tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Dan tegangan kerja dari LED warna putih ini adalah 3,7 volt. Selain itu kita juga bisa menggunakan alat ini untuk mengecek transistor ini. Sebagai contoh, di sini saya punya transistor TIP 2955 dan tipe transistor ini adalah BNP. Untuk mengeceknya kita pasang probe hitam ke kaki kolektor dan probe merah kita pasang ke kaki emitor. Dan kaki basis kita abaikan saja. Jangan lupa saklar pembuangan dimatikan dan kita nyalakan saklar pengisiannya. Dan tegangan kerja dari transistor ini sekitar 115 volt. Dan kita coba lagi untuk mengecek transistor berjenis NPN Toshiba C5198. Untuk pengecekan transistor berjenis NPN, probe merah kita pasang ke kaki kolektor
dan probe hitam kita pasang ke kaki emitor. Kemudian nyalakan saklar pengisian dan tegangan kerja dari transistor ini adalah 106 volt. Oke teman-teman, kita lanjut apa saja komponen yang saya gunakan. Tentunya skema juga sudah saya siapkan. Oke lor, jadi ini semua adalah bahan-bahan untuk merakit alat ini. Yang pertama di sini ada box warna hitam ukuran X4. Kalau kalian membeli box ini pastikan juga membeli skrupnya seperti ini. Untuk harganya sekitar Rp10.000. Selanjutnya di sini ada dua buah saklar bulat dan kotak seperti ini. Ini saklar yang bulat ini saya akan gunakan untuk pengisian dan saklar yang hitam untuk pembuangan. Untuk saklar ini harganya sekitar Rp2.000 dan ini Rp1.000. Kemudian di sini ada rangkaian untuk testernya. Ini untuk video pembuatannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, tonton aja video yang ini. Kemudian di sini ada voltmeter digital dan tegangan maksimalnya adalah 500 volt. Untuk harganya sekitar Rp30.000. Kemudian di sini ada jack banana male dan female. Ini untuk harganya Rp5.000 per set. Kemudian di sini ada jack capit buaya beserta kabelnya. Ini untuk harganya sekitar Rp2.000. Kemudian untuk supply dari voltmeter ini saya menggunakan adaptor HP seperti ini. Ini adaptor HP bekas, kalian bisa dapatkan di pengepul besi. Untuk harganya mungkin Rp2.000. Kemudian untuk kabel instalasi kalian pakai aja kabel serabut yang harganya Rp1.000 per meternya. Kemudian di sini ada kabel PLN, saya menggunakan kabel PLN seperti ini. Dan di sini ada soketnya juga. Ini untuk harganya sekitar Rp10.000. Ini sudah satu set seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk komponen yang akan kita gunakan. Untuk link pembeliannya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi dari video ini. Oke lor, langkah selanjutnya adalah melubangi box hitam ini. Jadi di sini adalah display voltmeternya, kemudian ini saklar pengisian, dan di sini adalah saklar pembuangan. Kemudian outputnya kita taruh di sebelah sini dan input dari kabel PLN kita akan pasang di sebelah sini. Jadi untuk melubangi box hitam ini saya menggunakan bor seperti ini. Ini yang bulat saya menggunakan bor mata bor spiral seperti ini. Untuk yang kotak ini nanti saya akan gunakan solder untuk melubanginya. Oke, kita akan coba. Ternyata kurang besar. Oke, ini sudah pas. Kemudian bagian output kita akan lubangi juga. Oke, ini sudah pas. Kemudian satunya. Oke, ini sudah pas. Kemudian yang bagian input yang dari kabel PLN. Oke, jadi lubangnya sudah masuk. Oke lor, jadi untuk pelubangan yang bagian yang kotak saya akan menggunakan cutter seperti ini. Ini videonya tak cepetin aja. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk boxnya sudah kita lubangin dan kita sudah bisa memasang alat-alat ini. Oke, kita akan pasang dulu untuk voltmeter digitalnya. Ini semoga pas ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pasang saklar. Oke, kurang lebih seperti ini, muat ya. Nah seperti ini.
dan saklar yang untuk pembuangan harusnya seperti ini ya, ini kebalik. Oke, pas. Kemudian kita putar dulu, nah seperti ini. Jadi nanti ngisinya seperti ini. Nah ini nanti untuk pembuangan ya. Oke, kemudian di bagian output ya, di sini kita akan pasang juga kurang lebih seperti ini. Oke lor, jadi untuk soket yang ke listrik PLN, nah ini tadi saya merenung sebentar karena saya nggak punya baut 2 mili. Nah jadi saya akan kasih lem bakar saja. Jadi saya akan kasih lem bakar di sebelah sini. Tadinya saya mau pakai mur dan baut, cuman nggak ada yang 2 mili ya. Jadi saya pakai lem bakar seperti ini. Oke, jadi ini untuk beberapa komponen sudah menyatu dengan box, sudah dipasang ya di box. Langkah selanjutnya adalah memasang komponen-komponennya gitu ya. Oke lor, kita lanjut ke proses instalasinya. Untuk instalasi di sini saya menggunakan kabel AWG 22 seperti ini. Ini saya beli sekitar 2 meter, harganya sekitar Rp5.000. Oke, ini kabelnya saya akan potong-potong terlebih dahulu. Oke lor, jadi kita mulai proses instalasinya. Jadi instalasinya ini sangat mudah. Kalian bisa ikutin gambar yang saya sudah siapkan ini. Jadi kalian bisa ikutin gambar ini dan silahkan di screenshot. Di sini saya akan mulai proses pemasangannya dari adaptor HP ini. Di sini untuk kabelnya ini sudah saya potong-potong seperti ini. Ini kabelnya warna hitam semua. Kalian bisa pasang sesuai dengan skema yang sudah saya berikan tadi. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk inputnya yang dari charger HP. Ini yang dari charger HP ini ada 220 dan output 5 voltnya nanti ada di sebelah sini. Output 5 volt kita gunakan untuk supply voltmeter digital ini. Oke, ini saya akan pasang terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu dan saya akan pasang pengabelan pada alat tester ini. Untuk kabel ini saya akan gunakan untuk saklar pembuangan. Dan di sebelah sini seperti ini. Untuk detail cara bikin alatnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian ikutin saja video sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan pasang kabel ini ke sebelah sini. Kemudian untuk saklar di sini saya akan kasih timah dan saya akan pasang kabel ini ke sini. Dan kabel yang satunya kita pasang di sebelah sini. Kemudian saya akan pasang kabel yang dari input PLN ke alat tester ini. Oke lor, jadi langkah selanjutnya saya akan memasang voltmeter digital ya. Ini ke adaptor ini. Jadi yang
adaptor ini keluarannya adalah 5 volt ya, jadi outputnya plus dan minus. Untuk yang plus itu yang ini, jalur ini yang jalur plus, dan yang minus ini yang jalur di sebelah sini. Jadi saya akan pasang untuk yang merah. Untuk yang merah kita akan pasang ke jalur yang plus dan yang hitam ke jalur yang minus. Jadi seperti itu. Kemudian yang minus, yang kabel warna hitam, saya akan pasang di sebelah sini. Kemudian ini nanti yang putih, ini nanti masuk ke output yang plus. Nah, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa ini saya akan tambahkan kabel yang minus, ini juga harus terhubung ke output yang minus. Kalau nggak begitu nanti tidak akan terbaca. Oke, jadi ini yang ground atau yang minus ini saya akan paralel di sebelah sini. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini yang ke listrik PLN. Kemudian di sini saya akan tambahkan lem bakar agar lebih safety ya. Kemudian untuk alat ini saya akan tempelkan di bodi dengan lem bakar seperti ini. Oke, jadi masangnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini saya akan pasang dulu untuk kabel yang warna putih ke output yang warna merah, dan yang hitam ini kita akan pasang di yang hitam, ke output yang hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan pasang kabel-kabel yang dari alat ini. Oke, jadi saya akan tempelkan alat ini ke bodi sebelah sini. Saya akan kasih lem bakar terlebih dahulu. Oke, kita akan tunggu sampai kering. Oke, langkah selanjutnya saya akan solder dulu. Ini untuk input ya, untuk pengisian ini saya akan solder dulu di sebelah sini. Kabel yang ini. Kemudian kabel yang ini juga masuk ke saklar pengisian sesuai dengan skema tadi. Kemudian ini yang kabel untuk saklar. Di sini saya akan tambahkan timah dulu ke saklar pembuangan. Kemudian saklar pembuangan saya akan pasang di sebelah sini. Oke, yang terakhir adalah pemasangan ke kabel output yang dari driver. Bu. Oke, kemudian ini untuk instalasinya hampir selesai, tinggal pasang kabel yang dari charger HP ke tegangan listrik PLN, soket yang menuju tegangan listrik PLN. Dan yang satunya lagi. Oke lor, jadi ini alatnya sudah selesai dan sekarang kita bisa menutupnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan pastikan kalau kalian membeli box ini, pastikan juga untuk membeli bautnya seperti ini. Saya akan tutup terlebih dahulu. Oke, jadi ini alatnya sudah selesai dan sekarang kita coba tes hidup.
Oke, ini saya akan tancapkan, dan ini saya akan colokkan ke listrik PLN. Sebenarnya tak matikan dulu, dan ini tak hidupkan. Berbaca 200 volt, jadi seperti ini. Oke, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.